Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini sebelum kita bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat-Mu di pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan keadaan yang penuh akan sukacita dan syukur. Sebelum kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami akan merenungkan firman Tuhan ini bersama. Kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami sehingga firman ini bukan hanya sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Bersedia untuk diinterupsi. Jika Bapak Ibu saya dan saudara ingin melayani orang lain seperti Yesus Kristus melayani kita, maka buang jauh-jauh alasan-alasan mengenai kesibukan kita. Orang-orang yang kita layani membutuhkan kita untuk rela diinterupsi. Mereka tidak butuh kita ketika kita tidak sibuk. Seringkali memang menjadi tidak nyaman, tetapi itulah pelayanan. Satu hal yang kita tahu tentang Yesus adalah Dia membiarkan dirinya diinterupsi. Bahkan dalam perjalanannya ketika kita membaca di dalam kitab-kitab Injil, Dia berhenti untuk menolong orang yang memerlukan bantuannya. Suatu hari Yesus menceritakan mengenai sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang mendapati seorang pria yang baru saja dirampok dan dipukuli, tergolek lemas di tepi jalan menuju Yeriko. Seorang pendeta atau seorang pejabat gereja hanya melewati pria tersebut yang terluka tanpa memberi bantuan sama sekali. Tetapi orang Samaria itu berhenti dan menolong orang yang tergolek lemas tersebut. Pikirkan alasan-alasan yang sebenarnya bisa saja diberikan oleh orang Samaria itu untuk membenarkan dirinya untuk tidak membantu orang tersebut. Orang Samaria itu bisa saja berkata, saya punya masalah saya sendiri yang harus saya pikirkan dan saya selesaikan. Atau orang Samaria itu bisa saja berkata, saya punya urusan yang lebih penting daripada saya harus mengurus orang yang tergolek lemas di tengah jalan itu. Jujur saja, kapanpun kita menginginkan sebuah alasan untuk tidak membantu orang lain, untuk tidak melayani orang lain, pasti ada saja alasan untuk membatalkan itu semua. Seolah-olah iblis akan dengan senang memberikan berbagai alasan kepada kita untuk menolong atau melayani orang lain. Iblis dengan senang hati akan memberikan kita 1000 alasan mengapa kita tidak punya waktu, energi untuk membantu seseorang yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya bertemu dengan orang-orang yang terluka, itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita belajar melayani dan mencintai seperti Kristus Yesus. Itulah cara Tuhan untuk memanfaatkan momen-momen itu dalam kehidupan kita. Dan kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya mengatakan bahwa idola kita adalah Yesus Kristus sebagai seorang pelayan yang sejati, kita harus berani untuk diinterupsi. Ketika kita menemukan peluang-peluang itu hari ini, bagaimana kita akan meresponnya? Apakah kita akan sama seperti orang-orang yang terlihat suci, yang terlihat dekat dengan Tuhan, tapi ternyata tidak mau menolong? Atau kita seperti orang Samaria
yang dilihat jauh daripada Tuhan, yang tidak diperhitungkan dalam kehidupan sosial, tapi ternyata memberikan hati, waktu dan tenaganya, bahkan berani kehilangan uangnya untuk menolong orang yang tergolek lemas di jalan, yang memang membutuhkan pertolongan tersebut. Ketika di akhir perumpamaan itu, Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Hendaknya Bapak, Ibu, saudara dan saya berani melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Berani untuk diinterupsi, memberikan waktu, tenaga, atau apapun yang kita punya untuk membantu dan melayani orang lain sekitar. Dengan demikian kita akan menjadi sama seperti Yesus yang juga mau melayani dan mau diinterupsi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu. Di pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk kami memberikan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Baik itu waktu dan tenaga untuk membantu dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan, bahkan juga melayani orang lain. Kiranya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga senantiasa dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami senantiasa melakukan terang firman Tuhan itu. Terpujilah Kristus atas segala-galanya, dan kalau pada hari ini kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami, kiranya nama Tuhan dipermuliakan di atas tugas dan tanggung jawab itu. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah bersyukur.